Itulah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat beriring salam mudah-mudahan juga dilimpah ruahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada junjungan alam baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kenapa saya sebut dan selalu disebut dilimpahkan oleh Allah salawat tersebut? Limpah itu bahasa Indonesia. Nek basa Jawine melimpah niku napa? Luber nggih, meluber. Jadi sholawat serta salam mudah-mudahan luber. Luber itulah yang milik kita. Luberannya itulah yang milik umatnya, yang nantinya adalah limpahan tersebut akan menjadi syafaat yang bisa membantu kita selamat dari siksa api neraka. Siapa yang akan mendapat syafaat tersebut? Yang ikut mengisi wadah sholawat sehingga wadah sholawat tersebut luber, dan luberannya itu menjadi syafaat dibagikan kepada yang mengisi sholawat tersebut. Untuk siapa? Untuk yang ikut ngisi. Sing ora milu sholawat mengko nek enek luwi. Maka jangan males-males membaca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kepada seluruh jajaran panitia peringatan Hari Besar Islam Masjid Baitus Salam yang saya hormati dan selalu dimuliakan Allah, termasuk Bapak Imam Kiai Thohirin gitu. Juga selanjutnya Bapak Fuad, Bapak Pratin Pekon Banding Agung gitu. Banding Agung Kecamatan Suwoh yang saya hormati, dan mudah-mudahan selalu dimuliakan Allah dan segera diberi kesehatan Pak Pratin. Beliau kena dicoba lagi kena penyakit, mudah-mudahan segera disehatkan. Kepada para khusus para alim ulama, Ustadz ma'al ustazah, para hujaj wal hujajah, dan hadirin wal hadirat yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya ini untuk orang yang hadirin nih, hadirat banyak nang jero. Hadirin itu nek basa Inggris hadir in, berarti hadir in di dalam. Hadirat hadir out, hadir tapi nang jopo. Jadi hadir in wal hadir out. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan Allah, maaf aku selalu ngepek ngeniki, saya takut ceramah saya melebar kemana-mana. Jadi biar fokus, jadi cak tateti. Nggak apa-apa dia mengolah ustadznya ngepek orang apa-apa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan, menakdirkan salah satu peristiwa besar yang pada hari ini dirayakan di tempat ini, dan pada bulan-bulan ini dirayakan di seluruh penjuru Indonesia khususnya. Soal ini adalah Isra Mi'raj ini, Rejeban ini hanya ada di Indonesia. Nang Mekah ora eneng. Mekah ora Rejeban, nek Rejeban nang Mekah ditangkap. Soalnya dianggap paham sesat, karena ini memang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Dia mau bid'ah ya nggak apa-apa lah, asal yang hasanah. Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terjadi di tahun ke-10 setelah Rasul dilantik, diangkat menjadi Nabi. Tahun ke-10 itulah, dan di saat itu pula disebut tahun kesedihan, karena di tahun ke-10 tersebut
wafatnya dua orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah karena pembelaan agama, pembelaan mereka berdua terhadap perjuangan Rasul. Yang pertama adalah pamandanya sendiri. Abu Thalib adalah paman sekaligus bapak angkat dan sekaligus besan, karena putri Rasulullah yang bernama Fatimah Az-Zahra menikah dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ali karramallahu wajhah itu adalah putra daripada Abu Thalib. Jadi Abu Thalib itu paman sekaligus besan. Fatimah Az-Zahra itu menikah dengan Lili. Coba Bu, karena Ali dan Rasul itu sepupu. Abdullah dan Abu Thalib kakak beradik kandung. Kemudian yang kedua, wafatnya Ummul Mukminin, Umina, ibunda orang-orang yang beriman, yaitu Siti Khadijah. Abu Thalib itu adalah pamannya. Perjuangan Abu Thalib itu membela Rasulullah melebihi kasih sayang Abu Thalib kepada Sayyidina Ali. Daripada Sayyidina Ali, lebih dia mendukung perjuangan Rasul. Abu Thalib seorang pemuka Quraisy yang sangat disegani. Itulah salah satu kenapa orang-orang Quraisy pada saat itu orang wani ganggu Rasul karena ada Abu Thalib. Tapi sangat disayangkan takdir Allah berkata lain. Dalam suatu riwayat diterangkan bahwa Abu Thalib itu tidak sanggup bersahadat Muhammad Rasulullah, cuman dia hanya mampu mengucapkan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, tetapi dia tidak mau menyebut wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sedangkan dua kalimat tersebut tidak bisa dipisah. Di mana ada asyhadu an la ilaha illallah, harus wajib ada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka konon riwayatnya Abu Thalib diusap waktu meninggal, diusap oleh Rasulullah, sehingga Abu Thalib tidak akan terbakar oleh api neraka, tapi dilebokne nang neraka. Dilebokne nang neraka tapi ora kebakar. Jenengannya apa, Pak? Dilebokne tapi ora kebakar. Di panggang. Ya panas juga. Bahkan riwayat lain menerangkan pada saat diusap oleh Rasulullah, yang tidak terusap itu di balik kukunya. Jadi di balik kuku Abu Thalib itu tidak kena diusap oleh Rasulullah. Makanya api neraka itu akan masuk membakar Abu Thalib dari balik kukunya. Mulane cirine wong Lampung ki ngedok tanggai kejung harus dipelok rami sitan segok. Tapi tersiyo orang. Itu ben paling bapak-bapak kita dulu karena kotor, jadi potong-potong manusia tanam petani. Mungkin riwayatnya dari peristiwa Abu Thalib. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, siapakah Siti Khadijah? Kenapa kesedihan itu? Banyak saudara-saudara Rasulullah, banyak paman-paman Rasulullah yang ikut berjuang membela perjuangan Rasulullah, termasuk Sayyidina Hamzah. Kenapa wafatnya dan banyak istri Rasulullah yang meninggal dunia, tetapi tidak disebut dalam kesedihan? Karena memang istri Siti Khadijah itu, istri nomor Rasulullah yang bernama Siti Khadijah itu adalah orang yang pertama beriman dan perjuangannya luar biasa. Sebelum menikah dengan Rasulullah, kekayaan Siti Khadijah itu 2/3 kota Mekah itu milik Siti Khadijah. 2/3, Pak. Jadi lurus dari Siti Khadijah, 1 dibagi-bagi untuk orang Arab. Nah, ceritanya panjang, mau
dua kali mempunyai suami. Suami pertama kaya, meninggal, hartanya untuk Siti Khadijah, menikah lagi, wong sugih juga, meninggal harta banyak, baru menikah dengan Rasulullah. Makanya Siti Khadijah itu menjadi janda yang terkaya, 2/3 kekayaannya. Tapi kita mau menjurus ke Isra Mi'raj, itu sekedar diketahui. Bahkan pada saat Rasulullah SAW pulang dari berdakwah pada malam hari setelah menikah dengan Rasulullah, Siti Khadijah membagikan seluruh hartanya. Jadilah ia orang yang termiskin pada saat itu. Pada suatu ketika Rasulullah SAW pulang dari berdakwah, kemudian Rasulullah dapati Siti Khadijah lagi nyusoni putrinya, yaitu Fatimah Az-Zahra. Saking miskinnya, yang keluar diminum oleh Fatimah bukan lagi susu, tapi darah. Dengan keadaan capek, Rasulullah langsung tidur di pangkuan Siti Khadijah. Tidur langsung lelap, nyenyak betul tidurnya. Itu Rasulullah. Yang model kita ini tidur di pangkuan malah orang nyenyak, malah digas. Siti Khadijah itu. Dan pada saat itulah Rasulullah tertidur, Siti Khadijah menangis sehingga air matanya itu menetes sampai di pipi Rasulullah. Maka Rasulullah terbangun, berkata, "Ya istriku, ngopo kok nangis? Opo sampai nyesel jadi istri saya? Karena dulu engkau orang kaya, sekarang engkau orang miskin. Dulu engkau dihormati, sekarang engkau dihinakan. Dulu engkau dipuja-puja, sekarang engkau tak pernah lagi disebut." Siti Khadijah jawab, "Bukan itu ya Rasul." Ini alhamdulillah. Bukan itu ya Rasulullah. Tapi aku melihat perjuanganmu masih panjang, sedang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Andai suatu saat aku telah meninggal dunia, kemudian perjuanganmu belum selesai, dan di saat itu engkau akan melewati sebuah sungai. Seandainya aku telah meninggal, tulang belulangku masih bisa dimanfaatkan. Gali kuburanku, manfaatkan tulang belulangku. Mono bu, bukan seperti ibu-ibu sekarang. Kalau saya sudah meninggal, awas yang bojone. Jangankan bojone, bu, tulang belulangnya diikhlaskan untuk perjuangan Islam. Ibu jawab, iya kalau untuk perjuangan Islam, Pak lah. Bojoku ngomong gak ngono kuwi. Mulane tak larang. Maka tahun tersebut adalah tahun kesedihan yang disebut dalam sejarah. Nah, salah satu penyebab Isra itu karena Allah Ta'ala ingin menghibur junjungan alam baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam ke-27 Rajab ba'da maghrib, Rasulullah dijemput oleh dua malaikat Jibril dan Mikail yang menggunakan sebuah kendaraan yang bernama buruk. Buruk itu adalah suatu kendaraan para nabi. Jadi buruk itu kursi jiwa, banyak buruk itu. Ada kandangnya. Dan berita ini sudah lama terdengar oleh sekelompok rombongan buruk ini. Mulai nenek sing gede ngomong pasti milih aku. Apa wae gede. Enek sing gagah kuat pasti milih aku. Ada seekor buruk cilik awake tapi bersih,
Iki nggak wani ngaku-ngaku. Yang kecil ini, yang cilik malah ngomongnya ya nek aku nggak bakal kepilih nah. Wong aku cilik, ya wis sing gede-gede iku lah sing kepilih. Tetapi karena ketawaduannya tersebutlah, maka Allah malah memilih sing cilik iki mau. Jadi kadang-kadang nek wong sombong malah ora kepilih. Sing dipilih sing tawadhu. Maka dipilihlah buruk tersebut. Kenapa dinamakan buruk? Buruk itu berasal dari kata bahasa Arab barqun. Barqun itu kilat. Kecepatan perjalanan buruk itu, satu langkah perjalanan buruk itu ujung pandangan mata makhluk Allah. Jadi ujung pandangan itu selangkahnya lebih cepat dari jet. Makanya perjalanan antara bumi dan langit ketujuh, Sidratul Muntaha ke Aras, hanya ditempuh semalam, orang nggak cukup semalam. Karena Rasul berangkat sesudah sholat Isya, berangkat sebelum subuh Rasulullah sudah ada di Mekah, sudah ada di rumahnya kembali. Nggak cukup semuanya, Pak. Berapa mil itu? Lebih cepat dari jet. Jet kita paling cepat sehingga jamaah haji ke Indonesia menjedah 9 jam. 9 jam, jadi lebih cepat dari jet. Yes, lebih kayak komeng nek nganggo motor apa kae? Jupiter MX lah. Dan nek komeng kan nganggo Jupiter MX itu kelambine sampai suwe-suwe ya lewat jembatan roboh, nek nganggo kurop lah wis. Terus kabur sak wong-wong. Pada saat Rasulullah akan diberangkatkan Isra, dibelahlah dada Rasulullah untuk yang kedua kalinya. Setelah terjadi pada peristiwa 2 tahun umur Rasulullah dibelah pada masih dalam asuhan ibundanya Siti Halimah Sa'diyah. Dibelah dadanya di situ, dibersihkan kembali. Setelah selesai maka Rasulullah diperintahkan sholat 2 rakaat di Masjidil Haram. Selesai sholat 2 rakaat, Rasulullah berangkat mampir di suatu tempat. Rasulullah SAW diperintahkan turun oleh malaikat Jibril. Turun ya Muhammad, sholatlah engkau 2 rakaat di sana. Setelah sholat 2 rakaat, Rasulullah ditanya, ya Muhammad, tahukah engkau di mana tadi kau sholat? Tidak ya Jibril, itulah Thayyibah, yang nantinya engkau akan hijrah ke sana. Dan Thayyibah tersebut menjadi kota Madinah. Kemudian perjalanan kembali Rasulullah disuruh turun, mampir sholat lagi 2 rakaat di Bukit Tursina. Disitulah tempat Rasulullah, tempat Nabi Musa langsung dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa kalamullahu Musa takliman. Sesungguhnya Allah Ta'ala pada saat itu dialog langsung dengan Musa takliman, dengan bahasa yang sempurna. Seperti apakah bahasa Allah? Wallahu a'lam bishawab. Apakah Al-Quran itu disebut kalamullah? Ya, kalamullah yang dibahasa Arabkan. Kalau aslinya bahasa Allah tidak ada yang tahu. Sebab apa? Di dalam Al-Quran sudah ditolak. Laisa kamislihi syai'un. Tidak ada seumpama. Bahasa Allah laisa kamislihi syai'un. Zat Allah laisa kamislihi syai'un. Tetapi kok bahasa Arab? Karena kebetulan Rasul kita bahasanya Arab. Jadi setelah kerumuh Gusti Allah ngekei wahyu Al-Quran, Rasulullah mengucapkan dengan bahasanya. Maka jadilah bahasa tersebut, bahasa Al-Quran itu bahasa Arab. Nek biyen Rasulullah wong Jawa, jadi bahasa Jawa itu Al-Quran. Nek biyen Rasulullah wong Lampung, jadi bahasa Lampung itu Al-Quran. Jadi kalau dikatakan takliman itu bukan bahasa Arab, tetapi bahasa Arab itu bahasa orang Arab yang diberikan oleh Allah Ta'ala, mengucapkannya lah Rasul, mengatakan firman Allah. Paham ya Pak ya? Itu tauhidin nenggono. Nah setelah berangkat kembali Rasulullah sampai di
suatu tempat dan disuruh sholat kembali. Maka Rasulullah pun dijelaskan oleh malaikat Jibril, tempatnya sholat itu adalah bernama Baitul Hammi, di mana tempat Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Baitul Hammi itu sekarang diluruskan oleh orang-orang setempat di Palestina jadi Bethlehem. Itu Bethlehem itu dulunya Baitul Hammi. Di Masjidil Aqsa kemudian sholat 2 rakaat, itu perjalanan Isra, Bu. Isra Mi'raj itu 2 peristiwa, Isra wal Mi'raj. Isra itu perjalanan malam, wal Mi'raj itu naik di tengah malam. Paham, Pak? Sering Isra? Isra niku napa? Perjalanan apa, Bu? Perjalanan malam. Mi'rajnya naik tengah malam. Sering Mi'raj, Bu? Sering. Oh, ini tulisannya. Enak pesan. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, dalam perjalanan Isra Mi'raj tersebutlah banyak peristiwa sing diburu neng jin ifrit. Kemudian Rasulullah mendengar suatu teguran, "Hei Muhammad, ojo cepet-cepet, perlahan saja." Dari sebelah kanan Rasulullah tidak nengok. Kemudian ada panggilan dari sebelah kiri, "Hei Muhammad, pelan-pelan saja." Rasulullah juga nggak nengok, dijarni Rasulullah. Dan bertemu dia ada seorang perempuan yang sudah tua, didandani koyok gadis. Pernah delok, Bu, wong wis tuwek didandani koyok gadis. Wis tuwek dikei pipi-pipi apa dikunconi, dikuncir, nganggo sepatu kelinci, rok sak menewos wong tuwek. Pernah weruh ora? Pernah delok urung, Bu? Hah? Nek urung pernah njajalan enek sing wis tuwek dijajal kono kaya ngopo ngono kuwi. Maka Muhammad Rasulullah SAW ditanya oleh Jibril, "Muhammad, tahukah engkau siapakah yang memanggil engkau dari sebelah kanan?" Itulah panggilan orang-orang Yahudi. Propaganda orang Yahudi yang sebelah kanan. Syukur ya Muhammad, sampai orang jawab. Nek jawab maka umatmu jadi orang Yahudi. Wong ora dijawab wis hampir kaya Yahudi. Apa meneh ben dijawab. Siapakah orang Yahudi itu? Orang-orang yang selalu menjarah harta orang lain. Israel. Israel itu nggak punya tanah, Pak. Zaman ben orang duwe lemah. Mereka tuh pindah dari Prancis ke Palestina, dan pada saat itu orang Palestina lagi ngungsi zaman Nabi Lut alaihissalam, yang dibalik oleh Allah Ta'ala dunianya ditumplek nih, mereka semua lari keluar dari desanya mereka. Orang Yahudi masuk. Setelah aman, orang-orang Nasrani, orang-orang Palestina itu masuk, mesti nggoni. Makanya Palestina itu sampai sekarang memperjuangkan haknya. Yahudi itu numpang. Israel itu adalah Yahudi yang ada di Jazirah Arab. Israel besarnya siapa? Amerika. Amerika Israel besar. Israel itu Amerika kecilnya. Itu orang Yahudi. Maka sampai sekaranglah orang-orang Yahudi tersebut. Maka malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan kepada Rasulullah, "Untung Muhammad awak mau jawab." Dan sampai sekarang yang benar ya.
orang-orang Yahudi itu ada yang ora tadi Yahudi tapi memahami paham Yahudi. Wonge serakah, rakus, wis duwe harta, golek hartane wong, mengambil hak orang lain dengan jalan yang tidak halal. Itu Yahudi. Yang sebelah kiri siapa? Yang sebelah kiri itu panggilan orang Nasrani. Siapa itu orang Nasrani? Orang Nasrani yang mempunyai Tuhan bukan Tuhan Allah. Dari sana yang mempunyai tahun-tahun Masehi itu orang Nasrani. 1 Januari, 22 Oktober itu Masehi. Tahunnya orang-orang Nasrani. Tahunnya orang Islam apa? Rejab, Sya'ban, Ramadan, Zulhijjah, Zulkaidah, Zulhijjah. Itu orang Islam. Sedangkan Rasulullah tidak jawab panggilan orang Nasrani. Propaganda orang Nasrani masuk ke Indonesia. Orang Indonesia katanya, saya lagi cilik ben Bu, lagi SD. Guruku ngomong Indonesia itu 90% Islam. Bien. Sekarang sudah tinggal 87,70%. Terus kurang piro itu? Dulu 90, sekarang 87,70%. 0,07 di 70. Kita orang terbesar Islam, lebih besar persentasenya dari orang-orang Arab. Darani wong Arab itu akeh, tidak. Arab Saudi itu sedikit Islamnya, paling akeh orang Indonesia. Paling banyak itu. Tetapi orang Indonesia yang sudah dipropagandai orang-orang Nasrani. Mula nih anak-anak kita sekarang nggak kenal, lebih kenal mereka dan lebih meriah mereka merayakan 1 Januari daripada merayakan 1 Muharram. Berlomba-lomba merayakan ratusan juta kembang api di segala macam. Berbondong-bondong kita merayakan, pingin delok kembang api nang Ancol, gur pingin delok kembang api. Itu propaganda Nasrani. Orang Islam yang merayakan tahun baru Islam, wong Nasrani ini meneng wae nang omah. Ditakoni kok enggak merayakan mundur. Tahun barunya mundur ke sini loh. 1 Januari lagi. Enggak usah. Wong kita tidak merayakan tahun baru saja. Orang Islam sudah merayakan. Biarkan mereka. Kita tenang-tenang saja. Kita sudah punya wakil tuh, orang Islam yang sudah merayakan tahun baru kita. Propaganda orang Nasrani. Semua perayaan identik dengan kemaksiatan. Propaganda orang Nasrani. Hati-hati Pak, termasuk corona ini. Wallahu alam bishawab, kita tidak tahu apakah benar atau tidaknya. Tetapi demi Allah, tidak satu pun daun jatuh, tidak ada sebutir pasir pun yang bergeser oleh laut kecuali dengan izin Allah. Halo? Jangankan masalah corona, sekolah libur, toko ditutup, umroh ditutup, haji belum tentu. Orang ketika dibuka apa enggak di tahun itu. Tadi dalam perkiraan saya jelas dibuka kalau haji. Soalnya ini haji itu wong nekat-nekat kabeh. Jumatan dianjurkan sholat di rumah. Itu neng Jakarta, Bu.
Karena kenapa? Daerah ibu kota memang bercampur. Wong saka di Istiqlal itu kalau Jumatan orang dari mana saja, bukan cuma orang Indonesia, bahkan orang dari luar banyak yang Jumatan di situ. Maka dikhawatirkan orang-orang turis-turis Muslim itu kalau ikut nanti sholat berjamaah di Istiqlal takut membawa virus. Lah nek nang kene ya ora. Wis memang dasare wis males nang masjid. Kok dikai peringatan sholat Jumat di rumah saja ada corona. Wow, malah lebih mantep beliau orang makan di masjid ini. Makanya masjid sekarang sepi. Halo? Ngopo kok Imam Musaddiq Muhammad Musaddiq ngaku nabi kok rame pengikuti? Karena Muhammad Musaddiq punya ajaran apa? Islam itu tidak wajib sholat 5 waktu, sing wajib itu sholat tahajud. Musaddiq pernah krungu kan? Sing terus nabi niku ditangkap polisi. Kenapa mereka dapat pengikut? Yaitu tadi karena malas sholat, ketemu ajaran Islam ora wajib sholat 5 waktu. Nah, pas banget ini. Tenang karep kuwi. Mulainya banyak pengikutnya. Itu propaganda Nasrani, Mas. Masjid banyak dibangun. Berlomba-lomba bangun masjid, tapi orang tinggoni. Ini umum, setiap saya ceramah pasti ada pesan ini. Tolong Pak Ustadz masjidnya. Pasti setia. Karena kenapa? Mohon maaf, lihat daerah-daerah kita, masjidnya api-api. Sing bangun sono. Udah dewe iki sing bangun. Orang lain yang bangun. Masjid Kota Agung sing bangun apa? Ya wong sing lewat. Nganggo ngene iki nganggo apa? Nganggo aku tak ngadeg Bu ya. Biasanya ibu-ibu nek kon jagung terus nek ngadeg mbene rada seneng ngono iki. Lewat siji njaluk duit. Sing bangun sapa? Orang lain. Masjid sama masjid kita. Beda dengan zaman Rasul. Beda dengan kakek-kakek kita dulu lagi masjid nganggo kayu kelingan, Pak. Sing golek kayune sapa? Dewe. Kayune sapa? Kayune dewe. Pakune sing iuran sapa? Dewe. Belum ada sumbangan dari mana-mana. Belum ada panitia. Orang nek panitia njaluk kono njaluk kene dewean. Maka masjid zaman dulu semuanya makmur. Kenapa masjid sekarang tidak makmur? Kok soalnya sing bangun wong lain. Nek nang kene mudah-mudahan kaya ini dibangun dhewe kaya ini. Mboten Pak, niki mboten insyaallah, mboten. Tapi duitnya ndek wong juga wong. Karena tidak merasa bangun, tidak merasa memiliki. Jadi jadi masjid. Tili nang kono iron piro? Berapa harga masjid kita? 60 juta, 100 juta. Berapa iuran orang setempat? Adakah setiap rumah itu ada yang memberikan 100.000 per orang? Sekitar begitu, Ustaz. Berapa rumah? Ada 100. 100 kali 100.000 berapa? 10 juta. Masjidmu berapa? 60 juta. Sing 50 juta saka sapa? Sumbangan wong waduh. Maka masjid sekarang ini bagus mirip benduso. Benduso itu apa? Mbak. Benduso nek basaku benduso. Keranda mayit. Nang kene wis stainless lho. Kerandane wis stainless. Kayu. Nek iuran tuku sing stainless kan gelem jamaah. Ben kerandane rada apik ge enteng gelem. Gelem kan? Setelah dituku terus si imam masjidnya ngomong ini,
Bapak-bapak, alhamdulillah iuran kita sudah berkumpul untuk beli keranda itu bagus, sudah stainless sekarang. Alhamdulillah sudah sampai. Persilahkan siapa yang mau coba duluan. Enggak mau. Ada yang berebut mau ngisi duluan bentusonya. Hah? Oh saya dulu pakai. Ada? Enggak ada. Itu masjid zaman sekarang seperti benduso. Senang tuku, males ngisi. Jadi sesuai pesanan. Sing ngasan dhewe, ngomati dhewe, makmum dhewe, jamaah dhewe. Wis tuwe kademen asan subuh. Sing krungu padha turu. Setengah krungu, setengah ora. Lah setengah krungu iki kayak wong medeni apa pun. Mulane malah turu. Coba sing nom-nom saka azan, lantang keras. Ngono kuwi. Beda azan Mekah sama Indonesia beda, Pak. Masjid Mekah itu kalau azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Giliran subuh, as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Di Mekah. Geser ke Indonesia berubah. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Nek nang Mekah, sholat itu lebih baik daripada tidur. Pindah ke Indonesia, sholat itu lebih baik daripada tidur. Pula sing krungu turun nek. Ngono kudu dirobah Pak Ustaz? Enggak usah. Sebetulnya bukan karena lagunya, guru memang menusuk dasarnya kayak ngono kuwi. Bukan karena azannya. Malah nek biaya nang masjid malah rame, Pak. Diazan ya orang sing teko. Melung-melung coba nang masjid. Hah? Isu-isu melung-melung nang masjid malah teko kabeh. Yakin ora? Nek dadi ngono iku Pak Imam, nek pengin rame masjid ora usah azan sesuk subuh. Wis jerit-jerit wae ora ditabuhi dangdutan wis kalian ngono. Apa? Golek HP dicorong ning ngene iki ana kuwi lagu remik-remik. Malah aku yakin rame sing masjid. Padha tokonya neni tapi salat. Coba. Propaganda orang-orang Nasrani, hati-hati itu. Sehingga Islam itu hampir menjadi Nasrani. Hilangnya Islam dari muka dunia ini, dari muka bumi ini adalah bi awalihi ghairu alamah. Diawali dengan hilangnya tanda-tanda keislaman. Apa tanda keislaman? Perayaan hampir. Alhamdulillah kalau daerah sini saya yakin masih ada perayaan-perayaan Islam. Apalagi wairu alamah, tanda orang Islam hampir hilang. Sing dadi biduan wong Islam apa lain? Islam. Sing nyawer? Islam. Sing diapusi? Islam. Sing ngapusi? Islam. Kuwi padha jemeki wong Islam itu. Maka Sayyidina Ali mengatakan ciri-ciri Islam itu hanya terlihat perbedaannya dengan sholatnya. Delok nek nang Tanjung Karang. Nek delok ciri wong Islam iki apa? Kita enggak tahu. Kita koni coba hitung yang Islam bukan yang Islam. Jagong di Tanjung Karang nek enggak nang Kruwi Kota Agung Jagong tulis. Mana yang kita yakini yang Islam dan bukan? Hampir sama.
Karena alamatul Islam mulai tidak dipakai. Nggo peci males nggo peci. Gatel nasi. Eneng juga Arab layat, eneng sing isin nggo peci-peci ini disai dikantongi. Tekan kono mudi tinggu. Bu. Kerudung, banyak yang nggak pakai kerudung, ya Islam juga. Nganggo jilbab, kepalangan, nganggo jilbab, tapi sing isor mentet-mentet. Jilbab bisa anu. Ndak sih dijilbabi, tapi celana apa sih nganggo karet iki lho. Apa jenengane? Strip dia. Strip gendi. Sing isor strip, sing kene iki sempit, dhuwure dijilbabi. Udkhulu fisilmi kafah, masuklah ke dalam Islam kafah. Udah sekalian Islamlah tenanan. Anak elai terus jarang marhabanan, jadi orang Islam. Lahirnya 7 bulan mitoni, nek wong Lampung 4 bulan, nek wong Jawa 7 bulan ya. Di Jerman Lampung di 4 bulan. Jenengane budoa kokok limau. Kalau di bahasa Indonesia kan kokok limau itu doa masuk jeruk. Lah iya, enten nang Lampung mriki kan enten. Hah? Kan kata itu di Jerman Lampung doa kokok limau, no doa 4 bulan lahir, 4 bulan hamil udah dilane doa kokok limau. Nah, berhubung ya jadi jeno agak mau jelma agak ini jelma Jawa mau tundang Pak mau agak dihajat mau doa apa doa melebu jeruk tak nginum sih ya catatanku dawa iki Pak rampung ora ya iki Bu, maka perempuan Bu, bahaya perempuan itu. Pak, koyone wae goblok koyone, tapi pinter. Sepertinya lemah tapi kuat, perempuan itu. Istri saya ikut tuh Pak. Aku orang ngerti tentang Mbah, kok ujug-ujug duwe langsung gede. Nggak ngerti nih perempuan tuh kebiasaannya nyintil-nyintil gini gitu situ kok anu ngerti. Pinter. Pinter nggak? Pinter. Bu. Bu. Yang sana denger nggak? Tak takoni sing paling setitik duwe jilbab piro? 10. Ora percaya. Paling setitik, Pak. Ora percaya paling setitik 10 iku ora percaya. Yo mbok, nek sing paling akeh ora ngerti Ustaz, wong sak susun dhewe nang lemari. Bener ora? Bener. Bapak-bapak tak takon duwe PC piro nang omah? Hah? Kursi jiku tok. Ge wis kuning kene ne. Perempuan Bu. Bu. Iku awake nek wong lanang mah gampang. Pecian berangkat, nek wong wedok wedakan dhisik. Oke menayu. Ya ora apa-apa sih Bu wedakan. Tapi jangan ditukar lah giliran narap kondangan wedakan, giliran malam Jumat wedakan ora Pak? Hah? Ora. Giliran kondangan disemprot minyak wangi, malam Jumat semprot minyak wangi ora. Halah, sing lanang dikei ambu bal pirik. Ambu GPU. Ambu apa nih? Ambu terasi. Ambu menyan. Sing wangi-wangi malah nggo kondangan. Pupure malah nggo kondangan. Giliran nang omah nggo malam Jumatan ora wangian. Alah Ustaz, dipangan juga walaupun yo jelengane wong ngelih.
gadung ya dipangan, walaupun mabuk ya, tapi bukan karena suatu keindahan. Mabuk paham. Lupa makanya. Itu koyone wae sing, tapi lebih pintar mereka, lebih gagah mereka. Halo. Oh. Halo, krungu Bu. Apa maju mawon? Malah dikeproki, memangnya aku doro apa? Bu. Tak ngerti iki. Maka di sini perempuan yang ditulis sejarah pertama mengukir kehidupan di dunia ini perempuan. Pengaruh terbesar mempengaruhi dunia ini perempuan. Nabi Adam alaihissalam nang juru swarga berapa puluh tahun dirayu oleh iblis. Kon mangan buah kuldi enggak kerayu nang iblis. Setelah ada Siti Hawa yang dirayu oleh iblis. Setelah Siti Hawa makan buah kuldi, Siti Hawa menggoda Adam, kegoda sama Siti Hawa. Pada saat digoda iblis, Adam tidak tergoda, digoda perempuan, nggak ketahan. Itulah godaan perempuan. Kadang-kadang lebih besar dari godaan setan. Bu, mulanya saya bilang orang kuat. Hamil berapa bulan Bu? Hah? Orang iso turun tengkurep sejak umur pirang bulan kandungan? 7. Hah? 7 bulan. 4. Berarti kalau 5 bulan masih bisa tengkurep tidurnya? 4 bulan. 4 bulan. Mulanya saya tanya, orang iso turun tengkurep iki sejak berapa bulan kandungan? 4 bulan. 4 bulan susah ya? 4 bulan kehamilan piro? 9 bulan, berarti berapa bulan mereka tidak tidur tengkurap? 5 bulan. 5 bulan tidur orang tengkurap tahan. Iku wong wedok, nek wong lanang Setino ora tahan. ora turun tengkurap rong bengi wis Yo, mantap. gatel ndase. Wong wedok 5 bulan tahan. Bu, ya kasih ngamalan nih ya. Orang hamil itu siangnya dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala seperti puasa di siang hari. Orang hamil. Malamnya dihitung oleh Allah taala seperti sholat tahajud. Jadi kalau ibu-ibu hamil, berarti 9 bulan hamil itu malamnya tahajud selama 9 bulan, siangnya puasa selama 9 bulan. Waktu dia hamil itu adalah perjalanan menuju fisabilillah. Karena orang yang hamil melahirkan itu fisabilillah. Kalau dia meninggal dunia, mati syahid. Berarti orang yang sedang hamil itu seperti orang yang sedang berjalan menuju suatu pertempuran fisabilillah. Nek anake loro berarti 2 kali dia berangkat fisabilillah. Berarti 9 bulan kali 2 dia puasa pada siang hari. Berarti 9 bulan kali 2 anaknya dia tahajud pada tengah malam. Maka perempuan yang seperti itulah maka disebut oleh Rasulullah ummuka. Perempuan itu 3 tingkat dibanding ayah. Doanya lebih makbul seorang ibu dari doa seorang ayah. Bu, makanya Rasulullah mengatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu, bukan bapak. Doa mintalah restu ibumu, karena perempuan pernah berjihad, karena perempuan sering puasa pada siang hari 9 bulan, karena perempuan sering tahajud 9 bulan pada saat dia hamil dihitung tahajud. Gede ora pahalane Bu? Gede ora? Gede ora? Makanya dari itu jangan males-males untuk hamil. Wes hamil loh. Sini.
Nah, Halo. Mana nyengkene njaluk donga iki golek wong wedok sing anake akeh. Karena dia sudah banyak jihad, banyak berpuasa, insya Allah doanya makbul. Dahulukan restu mereka. Ya Pak ya? Lanjuti, katakan wedok barang. Apa yang diperoleh oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Rasulullah adalah sholat, wahyu sholat. Yang pertama 50, kemudian dikurang-kurangi sampai 5. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, pemberian wahyu sholat berbeda dengan pemberian wahyu-wahyu yang lain. Nek puasa itu, pemberian wahyu puasa itu hanya diberikan oleh Allah SWT melalui Jibril alaihissalam. Nih Jibril sampaikan kepada Muhammad bahwa mereka, dia dan umatnya wajib untuk puasa. Zakat diberikan kepada Allah, kepada Jibril nih. Tapi pada saat Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan wahyu sholat, Allah taala langsung panggil itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemberian wahyu sholat tidak melalui perantara Jibril alaihissalam. Bahkan sampai langit ke-7, waktu di Sidratil Muntaha, kemudian Rasul akan menghadap kepada Allah, Jibril tidak berani menghadap Allah. Maka yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala hanyalah junjungan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahyu sholat tidak berperantara dengan Jibril. Mulanya sampai di bawah, sampai diterima, sampai diajarkan kepada kita adalah sholat yang menjadi tiangnya agama. As-sholatu imaduddin. As-sholatu kal ra'sul fil jasad. Sholat itu seperti kepala di atas jasad. Wong nek orang pernah sholat sama dengan orang yang tidak punya kepala, mayat hidup jenengane zombie. Wong nek orang sholat, wong nek enggak sholat, orang duwe ndas. Kalau tidak punya kepala apa? Wong sing ora duwe ndas, seluruh anggota vital kita ada di kepala. Mata ada di kepala, telinga ada di kepala, lisan kita ada di kepala, otak kita di kepala. Jadi orang yang tidak sholat seperti orang yang tidak punya kepala. Yang pertama, orang yang tidak sholat ora iso dicireni. Pak, Bu, kalau saya kesini terus ndasku ditugel iso dicireni enggak? Iki sapa sih iki? Nek awake kok kaya ustaz ini. Tapi kok enggak iso dicireni. Orang kalau enggak sholat enggak iso dicireni Islam apa udu ngono kuwi. Karena sholatnya. Ada tamu ke sini, perantau ke sini, enggak pernah sholat, enggak bisa dicireni Islam apa bukan. Nah orang sholat jadi nyireni Islam atau bukannya apa? KTP. Orang dua KTP terakhir nyireni Islam apa bukan, disunat apa ora. Jadi nenek mayat orang asing ada diurus, KTP-nya orang eneng segala macam, mesti diperiksa iku nih Islam apa bukan. Oh Islam. Terakhir itu Pak. Orang yang tidak punya kepala otomatis dia tidak punya mata. Wong sing ora duwe mata mlakune tidak punya arah. Orang ngerti ku blumbang, enggak ngerti ku paret, enggak ngerti ku pager, orang ngerti ki kayu ditombor-tombor. Itu orang yang tidak pernah sholat, mlakune orang duwe aturan. Kadang-kadang ya wis dibatesi kebone wong karena enggak sholat ora ketara. Gara-gara nek dukung wong batas ora ketemu. Karena enggak punya mata. Dipenging ora krungu, wong duwe kuping kuwi ora. Dikatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Hei orang-orang yang beriman, puasalah kalian, ora krungu karena enggak punya. Kon kerja dhewe ora iso, wong duwe utek kowe ora. Maka Islam itu mengajarkan dengan sholat. Maka yang pertama akan dihisab oleh Allah SWT sholatmu.
Sholat yang pertama akan dihisab. Apalagi tentang sholat. As-sholata, dan sholat itu adalah tahta anil fahsya'i wal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi sholat itu hanya suatu latihan supaya kita bisa menjauhkan diri kita ini dari perbuatan keji dan kemungkaran. Bisa dikatakan demikian, gampang nek nyireni sholatnya diterima atau tidak. Nyireni loh Pak ya, bukan memastikan. Kita harus nyireni sholat kita diterima atau tidak, gampang nyireni. Karena apa? Allah Ta'ala mengatakan, berfirman dalam Al-Quran bahwa sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi ini harap nyireni keterima orai sholat seseorang nyireni. Keji dan mungkarnya keguang ora dari hasil sholatnya. Nek rajin sholat tapi masih keji dan mungkar, berarti sholatnya belum menghasilkan dengan maksimal apa yang diharapkan dari sholat. Sholat itu bukan tujuan utamanya Pak. Sholat itu adalah suatu peristiwa, suatu ikhtiar yang dihukumi wajib, yang intinya akan membuahkan satu hasil. Keji itu perbuatan dosa yang tidak merugikan orang lain. Tapi kalau kemungkaran, perbuatan yang merugikan orang lain. Saya sekarang tak takutnya begini Pak. Kalau kita makan itu, kimadang Pak ya, makan. Yang kita harapkan dari makan itu apanya Pak? Supaya apa kita makan itu? Supaya kenyang. Begitu sholat itu juga sholat. Jadi makan ini, madang ukur suatu ikhtiar supaya kita kenyang. Tetapi suatu ikhtiar yang wajib. Begitu pula dengan sholat. Sholat itu ikhtiar yang wajib supaya menghasilkan terbuang dari keji dan mungkar. Seperti podo persis seperti kita makan. Kita makan supaya kenyang. Jadi orang yang sholatnya rajin tetapi belum bisa menghilangkan perbuatan keji dan mungkar dari badannya, podo wae wong madang tapi ora wareg-wareg. Iku nyireni ngono wae Pak. Sholat rajin tapi kok karo tanggane orang apik, berarti sholatnya belum membuang kekejian dan kemungkaran. Jadi kita ini jangan terus kok merasa sudah nyaman kalau sholat sudah dikerjakan. Tidak, sholat itu harus berbuah. Buahnya apa? Keji dan mungkar. Bu, Pak, hadirin dimuliakan Allah. Bagaimana supaya sholat kita sempurna? Sholat kita sempurna, terus belajar. Dengan apa yang lebih cepat? Dengan jamaah. Kalau sholat kita pingin sempurna dengan jamaah. Bu, halo Bu, ketemu saya gini Budi. Bapak, sudah berapa tahun sholat? Semenjak balik Ustaz. Benar? Kalau sekarang umur 50 tahun, baliknya 15 tahun berapa? 35 tahun sudah sholat ya? Sekarang ditanya, ngerti ora artinya Fatihah? Ada yang tahu dan ada yang tidak. 35 tahun sholat sama sekali nggak penasaran dengan bacaan kita. Sama sekali sedikit pun nggak penasaran. Iki jane opo sih Fatihah itu? Kok kon diwaca terus iki jane opo? Apakah tidak ada pingin penasaran? Iki artinya opo jane? Kok kon waca terus? Nek ora diwaca kok ora sah. Jane ayat iki surah iki surah opo? Opo artine? Opo gunane? 35 tahun sama sekali tidak punya penasaran pingin buka apa arti itu Fatihah.
Nek santri mbiyen ya enek. Nek wong Sunda ngomong jenengane iku pas salatan ku ya. Usolli niat ingsun fardu kan enteng perkataan biyen saiki ora langsung mempelajari saiki nganggo Google. Lah Google lingekai setengah-setengah. Hati-hati. Google itu semuanya tidak bisa dipercaya. Itu yang menyesatkan kita semua. Ngene iki dianggap bid'ah. Kulli bid'atin dolalah. Rejeban bid'ah. Wa kulli bid'atin dolalah. Dan setiap yang bid'ah itu dolalah, sesat. Finnar dan semuanya masuk neraka. Wong rejeban iku bid'ah dan akan masuk neraka. Dan kita ini menurut mereka arep mlebu neraka karena kita rejeban. Wis apa-apa. Asal jangan nerakanya Allah. Nek nerakanya mereka itu disiram wae lah gampang. Benar, Mak? Ini bingkai ini. Bingkai kehidupan yang berjiwa muda berkarakter. Menjadikan sunnah. Hati-hati, sunnah itu bukan suatu hukum. Hukum syariat, hukum itu ada 5. Sunnah, wajib, sunat, mubah, makruh, wal haram. Jadi kalau kita berbicara sesuatu jangan cuma bilang bid'ah dan sunnah. Sunnah tapi hukumnya apa? Bid'ah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Baca donga ngono. Kalau orang yang sudah meninggal dunia percuma nggak nyampe. Benar, Pak? Ada yang ngomong begitu kan? Baca Fatihah kepada orang yang meninggal nggak nyampe. Bapak saya tanya ibu sekarang, pernah ngirim Fatihah sama mbahnya pernah? Ngirim Fatihah sama bapaknya pernah? Balik orang Fatihah? Berarti terkirim. Oh terus diwaca di Fatihah terus Fatihah yang balik cempluk ngono kuwi. Lalu Pak? Karena itulah orang jadi kepinteran, jadi tekan ora tekane kudu dhek sing mikir. Wong aku iki dhewe duwe HP, urusanku iki kur duwe HP, dicas baterainya apik, tukokne kertu, tukokne pulsa, eneng nomere, tak pencet SMS, kling kirim. Setelah tak pencet, aku harus orang mikir iki tekan ora tekan. Karena urusan saya menyempurnakan ini. Masalah tekan ora tekan bukan urusan saya. Itu ada tugasnya sendiri, operatornya. Iki kan wong sing mikir tekan ora tekan iki kan mereka pingin mengambil haknya para malaikat yang menyampaikan doa-doa kepada Allah. Bisa dipahami, Pak? Kirim surat, tulis saja suratnya. Alamatnya lengkap, kasih perangko teplek ke kantor pos, masukkan, pulang saja, wis nggak mikirin, nggak usah terlalu rewel karo petugas pos. Makanya sudah dikirim belum, Mas? Sudah, Pak. Besok makanya sudah nyampe belum? Ngono kuwi dibalik nih, susu sing kono sing dibalik nih nang tukang pos. Alah kalau Bapak ribut-ribut udah antar sendiri saja, Pak. Paham nggak, Pak? Paham? Jadi nggak usah mikir-mikir tekan orang tekan yang nggak usah dipikirin. Yang dipikirkan penyempurnaan ibadah kita yang kita lakukan. Coba. Tetap aja nggak percaya. Wong sih nggak percaya doa itu tersampaikan. Engko nek mbae mati dongakne sing ora bener. Ya Allah, iki mbae koncoku ora percaya nek donga iku tekan. Saiki mbae tak dongakne. Iki mbae ninggal iki. Engko nek nang kuburanku ya Allah, mohon perintahno malaikatmu idek kowe ndas iki. Wis tidak wis tetep iki ana wetenge kok dipecah wae nang kono kuburan. Nek tersinggung berarti dia percaya.
Terus nek dia ngomong, kok kowe ndoa mbahku kan wis tenang wae. Kan awakmu ngomong doa itu tidak tersampaikan. Orang usah marah-marah. Enggak bakal tekan. Ngono ku wis gampang. Orang percaya juga, mesti ngono nih. Ndang mangka to ngono. Dhisik engko tak kirim kok kene Fatihah. Rasane tekan apa ora ngono kuwi. Pon mati dhisik kuwi. Hati-hati dengan bahasa sunnah. Islam itu jauh dari Arab sampai ke Indonesia. Imam Syafi'i mengatakan bahwa yang namanya fikih itu hukum asalnya dari Al-Quran dan hadis dipadukan, disatukan dengan adat setempat, dengan kebiasaan. Hukum aslinya menutup aurat, itu asli fikihnya, syariatnya. Menutup aurat laki-laki dari bawah lutut sampai ke atas pusat, itu auratnya. Sampai di Indonesia, penutupnya tidak diterangkan di dalam kitabnya. Apa pakai jubah, apa pakai sarung, apa nggo celana, itu tidak ada. Yang ada itu menutup auratnya. Kalau di Mekah itu pakai jubah, terus ke Indonesia zaman biyen nganggo jare, nganggo sarung. Datang orang-orang Belanda, orang Inggris nganggo kebiasaan itu pakai celana panjang. Kita tiru-tiru, itu menutup aurat. Tidak harus pakai jubah, nggak harus. Karena jubah itu bukan pakaian orang Islam, tetapi pakaian orang Arab. Salah satu orang Arab itu adalah Rasulullah, dan Rasulullah memakai jubah. Nah, karena kita keliwat cinta kepada Rasulullah, meniru-niru kebiasaan Rasulullah, memakai jubah itu bagus. Tetapi kalau mensyariatkan, menyempurnakan atau menjadi tanda seseorang keimanannya bagus, karena jubahnya itu tidak bisa. Karena nang Mekah maling kuwi nganggo jubah. Imam Masjidil Haram pakai jubah, supir nganggo jubah, kenek mobil nganggo, memang pakaian mereka. Kalau mau ikut sunnah, tidak mau ikut ijma' dan qiyas ulama, ora usah nganggo patok panjang, pokoknya jubah nang ndi. Paham? Maka lahirlah yang namanya Islam Nusantara yang dicetuskan pada saat muktamar di Jombang. Nah, disebut orang-orang yang nggak senang sama NU itu paham baru, keliru. Islam Nusantara itu adalah secara garis besarnya berislam cara orang Nusantara. Sholat tidak harus pakai jubah, katoan muli, nggo sarung muli, nggo jari uli. Tahlilan Islam cara orang Indonesia, maka lahirlah Islam Nusantara. Ya rejepan, mulutan, halal bihalal itu cara orang Indonesia. Karena di Mekah nggak ada tahlilan, nggak ada rejepan. Lo kok dikerjakan? Kan nggak ada di Mekah. Tidak semua yang di Mekah harus diekspor ke sini. Makai usoli nggak mau usoli, itu memang sah rasa. Orang nggak usoli ya sah. Usoli juga gue ngemantep nih. Usoli fardhu zuhri arba'ah. Allah, supaya memantepkan. Nang Mekah kan orang nggak usoli, wong Arab ini moro-moro. Kita orang Indonesia pakai usoli karena belum semantep orang-orang di Mekah dulu. Mereka lihat langsung lihat Ka'bah tadi. Mustaqbil kiblat Allah. Kita jauh, jadi harus dimantapkan dulu dengan usoli. Malah nenek wong Mekah, wong Indonesia. Wong Indonesia. Usoli Allah. Allah. Paham Pak?
Yang tidak boleh itu mensyariatkan harus demikian. Oleh kadang yang mantan ketat wingi nek krungu wae. Wong salaman bar salat kok ora ulih. Salaman bar salat bid'ah. Kenapa Rasul enggak pernah salaman nek bar salat? Ya bene. Apakah enggak boleh wong bar salat kok oleh salam, wong ngising wae oleh kok nek bar salat. Jangankan cuma salaman. Bar salat sing ora oleh iki salaman salate urung rampung. Allahu Akbar. Bersalat sami Allahu liman hamidah. Oh sampeyan to. Iku ora oleh. Masalah sedekah biarkan di mana saja terserah. Allahu Akbar. Silakan. Allahu Akbar. Silakan. Allahu Akbar. Ora apa-apa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ora apa, tapi demi sampeyan niku ora oleh. Dicuke men ora oleh malah. Mana kuwi? Terus kok toleransi tinggo kabeh ora oleh juga. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena toleransi tinggo bareng enggak juga boleh. Ngajine kan dadi